hanya sesuatu yang ringan. Man arafad dunya hanan alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, maka ringan dunia ini bagi dia. Kita sudah bercerita dengan pejuang yang ada di Afrika Utara, di Libya, yang ada di Mesir. Bagaimana dengan seseorang yang pernah dibesarkan dengan kasih sayang orang tua, tapi manakala orang tua tidak lagi kembali ke rumah, ayah tak lagi dapat ditangkap bentuk wajahnya, tak lagi dapat dicium tangannya, hilang, diambil oleh orang-orang komunis yang benci kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemuda itu tidak putus asa, walaupun dia dibesarkan dalam keadaan seorang yatim, tapi dia tetap dengan semangatnya. Pemuda itu hari ini menjadi salah seorang habib, seorang ulama yang dibanggakan, yang dimuliakan, disambut orang, dialu-alukan, dimuliakan. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz mendirikan Darul Mustafa. Syahid adalah kemuliaan bagi ayahandanya, tapi hari ini dibalas Allah. Berapa muridnya yang datang ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh dunia, berlomba-lomba ingin mendapatkan kemuliaannya. Mereka tidak pernah bergantung kepada manusia. Hilang kasih sayang ayah, ada kasih sayang yang lebih besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sengaja Allah menghilangkan kasih sayang ayah dari seorang anak. Supaya apa? Supaya anak itu tidak bergantung kepada manusia. Dia hanya bergantung, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan kepada orang yang namanya kita sebut sehari semalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika Allah memerintahkan Sayyidina Ibrahim untuk mengantarkan istrinya Hajar, seorang perempuan, di mana dia tinggalkan? Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, tak ada lumut, tak ada pokok kayu, kering kerontang, air susu kering, air minum tidak lagi ada. Dia seorang perempuan yang kuat, dia seorang perempuan yang perkasa, yang hebat. Dia tidak menangis, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, suamiku Nabi Ibrahim, ya Allah, anakku Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, Nabi Ibrahim menoleh memandang dengan tatapan penuh iba dan kasih sayang. Hajar hanya bertanya dengan satu pertanyaan, Allahu amaraka bihada. Dia pegang ujung jubah Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan satu kata dia menjawab, Naam, Allah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Idzan lan yudayyi'ana. Dia tidak akan menyusahkan kami, dia tidak akan menghilangkan nyawa kami. Yang pergi meninggalkan kami pencari rezeki, yang pergi meninggalkan kami manusia yang lemah mencari karunia Allah, sedangkan yang bersama kami yang menjamin rezeki. Allah ingin mengajarkan, wahai para ulama, pewaris para nabi, istri-istri kalian juga sama semangatnya dengan semangat Hajar, membesarkan, membela, mendidik, mengasihi, menyayangi. Tapi manakala air itu habis, dia tidak mengangkatkan tangannya, dia tidak memperlihatkan dirinya, menunjukkan sebagai seorang perempuan yang lemah tak berdaya. Dia berjalan ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa tiada air. Dia tidak putus asa. Dia naik ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah pun dia tidak melihat air. Matanya tajam memandang pasir, nampak seperti air. Turun ke bawah, hanya pasir-pasir yang kering. Ternyata Allah ingin membalas kaki yang berlari. Seorang perempuan yang berlari mengejar belum tentu mengeluarkan air. Kalau Allah berkehendak, air itu datang dari tumit yang belum pandai berjalan, dari tumit anak yang baru saja keluar. Dia adalah Ismail alaihissalam. Dari tumitnya yang dia hentakkan ke atas pasir, keluarlah air. Zam-zam, berkumpullah wahai air.
Berkumpullah wahai air. Seluruh dunia yang beriman kepada Allah meminum air dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 doa dalam satu tegukan air. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, sihat dari segala macam penyakit. Sampai hari ini tidak kering, sampai hari kiamat tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa maknanya? Sehari semalam berapa kali kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, bukan hanya setakat Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Siapa Ali Ibrahim? Hajar. Siapa Ali Ibrahim? Sarah. Siapa Ali Ibrahim? Ishak. Siapa Ali Ibrahim? Ismail. Akidah yang kuat kepada seorang anak, akidah yang kuat kepada seorang istri. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kepada semua bapa, kepada suami-suami. Bukan hanya setakat menyebut namanya dalam salat, dalam sembahyang, dalam salawat Ibrahimiyah, tapi lebih daripada itu, memasukkan ke dalam hati, menanamkannya ke lubuk hati yang dalam. Istri mengamalkannya, diteruskan kepada anak. Suami yang bersifat Ibrahim, istri yang bersifat Hajar, akan melahirkan anak-anak yang bersifat Ismail, yang tidak pernah menyerah, yang selalu berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai usianya dewasa, ujian belum juga berakhir. Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan menjadi seorang anak yang sabar menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau yang kita tanamkan dalam hati anak kita adalah akhlak, yang kita tanamkan adalah akidah. Buah daripada akidah adalah akhlak. Orang yang tahu siapa yang berada di hadapannya, yang dia kenal dengan baik, dia akan mencium tangan, dia akan memuliakan, dia akan menghormati. Mengapa dia memuliakan? Karena dia tahu, karena dia kenal. Maka keluarlah ungkapan ahli hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa kata Imam Al-Ajluni? Apa kata Imam ahli hadis? Siapa yang kenal dirinya yang lemah, kenal dia Allah yang maha kuat. Siapa yang kenal dirinya yang miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang tak berdaya, kenallah dia Allah yang maha kuasa. Maka kita tiada apa-apa, tiada daya, tiada upaya. Kita hanyalah bayang-bayang. Kita hanyalah bayang-bayang. Ketika matahari terbit, ketika matahari terik, kita ada. Tapi manakala matahari tenggelam, kita pun akan hilang. Maka manusia yang tahu hakikat dirinya, dia serahkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya setakat kalimat yang dituliskan di atas kertas, menorehkan pena dengan kalimat yang indah. Bukan hanya setakat kalimat yang keluar dari lisan, dari mulut, tapi betul-betul yang ada dari dalam hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lisan, lidah, alal fuadi dalila, untuk menjadi bukti. Kalau benar lisannya, maka benarlah hatinya, maka benarlah kata-katanya. Orang yang berbeza antara mulutnya, lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, mereka dikecam, dicela, dijatuhkan derajatnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, seperti haiwan. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada itu semua. Yang membezakan kita dengan orang kafir itu hanya terletak pada akidah. Kalau masalah akhlak, masalah kesucian, masalah kebersihan, mungkin mereka lebih bersih, lebih suci, lebih berakhlak, lebih berbudi pekerti, lebih beretika, lebih bermoral. Bezanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.